Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balikis dari Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS dan cara membuat output pada SPSS. Sebelum kita beralih pada aplikasi SPSS, ada baiknya kita mencatat segala data yang ada pada Excel. Nah, di sini saya telah memiliki data Excel. Nah, tinggal kita copy paste saja data yang ada di Excel untuk data di SPSS. Data yang telah kita copy tadi di Excel dapat kita pindahkan di bagian data view. Nah, di sini telah tersedia data yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita buka variabel view untuk mengubah kata-kata yang terdapat pada atas ini, itu var 001, var 002 ini. Nah, jadi itu disebut dengan name. Jadi namanya itu kita ubah terlebih dahulu menjadi responden jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Nah, di sini saya menggunakan underscore pada penulisan jenis kelamin dikarenakan pada bagian name ini tidak boleh menggunakan tanda spasi. Setelah kita ubah ini, maka di data view-nya telah terlihat kata responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi. Selanjutnya ya ada tipe. Nah, tipe ini tuh terbagi menjadi beberapa, yaitu ada string, ada numerik, ada koma, dot, dan lain-lain. Nah, dikarenakan pada responden ini kita menggunakan huruf, maka tipenya itu ialah string. Dan untuk jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, konsumsi, kita menggunakan numerik karena pada data kita menggunakan angka sebagai pemisahan jenis kelamin dan pendidikan. Selanjutnya adalah width. Width itu merupakan banyaknya huruf ataupun angka yang terdapat pada data. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa Krisdayanti ini tuh lengkap, Putri Balikis juga lengkap. Nah, ketika di variabel view-nya width-nya itu kita ubah, misal 13 di responden tadi kita ubah menjadi 10, maka di data view-nya itu tulisan Putri Balikis itu tidak bisa lengkap dan tulisan Krisdayanti-nya juga tidak bisa lengkap. Jadi kita ubah kembali menjadi 15. Tadi 13 itu merupakan batas maksimalnya yang buat mereka lengkap, dan itu bisa lebih banyak dari huruf tersebut. Maka data view kita ubah kembali dia bisa lengkap. Selanjutnya ada desimal. Dikarenakan di responden tadi kita menggunakan huruf, maka desimal tidak kita butuhkan, maka itu memang langsung 0. Nah, sedangkan jenis kelamin sampai konsumsi itu kita menggunakan angka, desimal ini boleh diadakan, boleh ditiadakan. Jadi saya lebih memilih untuk meniadakan saja supaya sama dengan yang lainnya. Setelah dinolkan semua, maka ini berbeda dengan yang tadi, di mana masih ada 0 di belakang koma. Soalnya itu ada label. Label ini itu untuk pemisahan. Misal tadi jenis kelamin, di sini tidak bisa dispasi, namun di label itu bisa dispasi. Jadi bisa kita tulis jenis kelamin.
di label terus boleh tidak. Soalnya ada values. Values ini itu untuk kode atau arti dari yang ada pada data view. Misalkan saja jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya itu adalah angka 2, 1, 1 dan 2. Nah, di sini dan di pendidikan juga seperti itu, di mana dia cuma ada angka 2, angka 3, angka 5. Namun kita tidak mengetahui apa sih yang ada di angka tersebut, maka bisa kita ubah di values. Dari jenis kelamin, kita ubah menjadi, kita taruh itu value 1, labelnya itu adalah laki, dan add dulu, baru kita tekan OK. Nah, tadi kan selain 1 ada juga 2, maka kita buat dulu 2 perempuan. Oke. Telah terlihat. Selanjutnya tadi di pendidikan, kita ubah juga. Di sini ada 1 SD, 2 SLTP, 3 SLT, 4 D3, 5 S1. Oke. Nah, selanjutnya itu ada missing. Missing merupakan tempat di mana ketika ada angka 0 atau angka yang tidak diketahui pada data view. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di pendapatan itu ada angka 999. Nah, angka 99 ini sebenarnya merupakan angka yang tidak diketahui atau angka 000. Hanya saja kita ganti dengan 999. Maka di variable view, di missing-nya itu untuk pendapatan itu kita bikin dengan angka 999. Oke. Dan di konsumsi juga demikian. Selanjutnya ada columns. Columns ini berfungsi untuk mengetahui kelebaran dari suatu kolom tersebut. Misal ini tadi di responden itu 13. Atau yang di bagian jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin itu kan masih berantakan ya. Jadi dapat kita tarik jadi seperti ini, maka di bagian columns itu akan berubah di bagian jenis kelamin ini yang di columns itu akan berubah menjadi 10, berbeda dengan tadi sebelumnya hanya 8. Selanjutnya ada like, di mana ini merupakan posisi letak dari huruf dari variabel-variabel dalam kolom ini, di mana untuk bagian responden kita menggunakan left atau kiri. Untuk jenis kelamin kita bisa menggunakan center saja, bagian tengah, usia juga demikian, pendidikan juga center. Dan untuk pendapatan dan konsumsi kita menggunakan drag sebelah kanan karena itu merupakan bilangan atau bilangan yang terhitung nantinya. Jadi seperti ini tampilan di data view. Selanjutnya itu selanjutnya ada measure. Nah, di measure ini terdapat 3, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Nah, responden ini kita menggunakan nominal, dikarenakan dia hanya kata. Di jenis kelamin juga karena kata kita gunakan nominal. Usia kita gunakan scale karena pengukuran itu bisa kita ukur. Sedangkan pendidikan itu kita gunakan ordinal karena itu dia memiliki jenjang gitu. Jadi kita menggunakan ordinal, dan pendapatan konsumsi juga kita menggunakan scale karena dapat diukur. Selanjutnya, nah itu merupakan bagaimana cara mengisi SPSS. Selanjutnya itu kita akan
membuat output dari data yang telah tersedia ini. Caranya itu adalah kita bisa mengambil yang di bagian analis, lanjut deskriptif statik, dan kita ngambil yang deskriptif. Nah, jadi kita pindahkan apa yang ingin kita outputkan. Misalnya yang kita ingin outputkan adalah usia, maka kita pindahkan pendapatan dan konsumsi. Selanjutnya itu kita tekan dulu option. Nah, di sini tuh karena kita ingin semua, itu bisa semua, tapi ketika kita mau cuman manage aja, ini bisa dihilangkan. Ini kita coba untuk semuanya, langsung continuous, lalu oke. Nah, maka langsung dapat angka dan minimum, maksimum, mean, dan deviation-nya. Dan ini bisa langsung disimpan. Nah, begitulah cara penggunaan SPSS dan bagaimana mencari output pada SPSS. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.